Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Al-Idrisi, sang bapak peta dunia penemu globe. Bangsa Eropa dan dunia barat menyebutnya Idrisi atau Drusus. Muhammad Al-Idrisi ialah salah satu ilmuwan besar dalam sejarah. Sosok Al-Idrisi dijuluki sebagai sang bapak peta dunia. Dialah yang pertama kali merancang peta dunia yang detail dan akurat. Andalusia merupakan sebutan bagi negeri Islam yang pernah berjaya di semenanjung Iberia pada abad ke-8 hingga ke-15 Masehi. Wilayahnya dipimpin berbagai dinasti Muslim yang datang silih berganti. Pada Daulah Morabitun berkuasa, lahirlah sosok cendekiawan dan saintis Muslim Andalusia yang sungguh brilian. Namanya Muhammad Al-Idrisi. Sosok ilmuwan Muslim ini bahkan dijuluki sebagai bapak peta dunia. Hal ini karena Al-Idrisi yang mula-mula menciptakan peta dunia dan globe pertama secara akurat. Demikian menurut Hasanul Rizqa dalam artikelnya. Muhammad Al-Idrisi As-Sabta Asy-Syarif As-Saqli lahir pada 1100 Masehi atau 493 Hijriah di Ceuta atau Sabta, kawasan pesisir Maghribiyah, Afrika Utara. Kota ini yang hanya berjarak 40 km dari bibir pantai Spanyol tersebut waktu itu dipimpin oleh Daulah Morabitun. Muhammad Gharib Jaudah dalam 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam menjelaskan, Al-Idrisi berasal dari keluarga Idrisiyah yang termasuk kelompok Al-Alawiyah. Oleh karena itu dirinya bergelar Asy-Syarif. Garis nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia juga bertitel As-Saqli lantaran cukup lama menetap di Pulau Sisilia. Pada 1154 Masehi, kartografer Muslim tersebut berhasil membuat peta dunia yang terlengkap pada masanya. Hasil kerja kerasnya selama 15 tahun itu diberi judul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq, gejolak kerinduan untuk menembus batas cakrawala. Namun masyarakat dunia barat lebih mengenalnya sebagai Tabula Rogeranaia atau peta Roger, sebab pembuatan karya Al-Idrisi itu disponsori Raja Sisilia Roger II. Al-Idrisi memulai pendidikan dasarnya di Sabta. Sebelum hijrah ke Fez, saat berusia remaja, ia menyeberangi Selat Jabal Tariq hingga sampai di Cordoba. Selama beberapa tahun, ia tinggal di kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan Daulah Umayyah tersebut. Walaupun kekuasaan Daulah Umayyah telah tergantikan berturut-turut oleh eksistensi Taifah dan Morabitun, Cordoba tetaplah mempesona. Inilah salah satu mercusuar peradaban yang harum namanya bukan hanya di Iberia, melainkan juga seluruh Eropa. Ada banyak majelis ilmu dan sekolah tinggi di sana yang menjadi pusat kegiatan intelektual dengan beragam spesialisasi keilmuan. Selama menuntut ilmu di kota Cordoba, Al-Idrisi mempelajari matematika dan ilmu astronomi. Perhatiannya juga tercurah pada kajian ilmu botani, farmasi, biologi, dan kedokteran. Bagaimanapun, dirinya kemudian memilih tekun pada bidang geografi. Waktunya juga digunakan untuk banyak membaca. Beruntunglah dirinya berada di Andalusia, khususnya kota permata seperti Cordoba. Ada banyak perpustakaan umum di sana dengan koleksi ribuan buku. Penguasa Muslim setempat menyediakan seluruh fasilitas publik itu secara cuma-cuma. Dari beragam buku yang dibacanya, beberapa judul berkaitan dengan studi ilmu bumi. Sebut saja karya-karya Al-Mas'udi, sang pengelana ahli sejarah dan geografi sekaligus dari Daulah Abbasiyah abad ke-9 Masehi. Peta yang dibuat Al-Mas'udi berhasil menggambarkan garis pantai di 3 benua
yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Al-Mas'udi, saintis kelahiran Baghdad itu, juga menyajikan skala pemetaan yang lebih proporsional ketimbang peta-peta sebelumnya yang dihasilkan kartografer Eropa. Dalam petanya, tampak samparan dataran yang terletak di seberang Afrika, yang besarnya nyaris sama dengan benua hitam itu. Para sejarawan modern menduga gambar tersebut menunjukkan bagian bumi yang kini dinamakan benua Amerika. Al-Idrisi juga menelaah karya-karya Muhammad Abdul Qasim bin Hauqal, petualang dan penjelajah yang lahir di Daulah Abbasiyah pada abad ke-10 Masehi itu selalu mencatat keadaan geografis tempat-tempat yang dikunjunginya. Berbagai catatan yang dibuat sang pengelana, khususnya yang terhimpun dalam kitab Surah Al-Ard, Wajah Bumi, amat berfaedah bagi generasi berikutnya, tidak terkecuali pemuda yang sedang meniti karirnya dalam bidang kartografi ini. Tentunya perpustakaan-perpustakaan di Cordoba juga menyimpan manuskrip dari kebudayaan pra-Islam, semisal Yunani dan Romawi kuno. Misalnya, naskah-naskah yang merekam buah pemikiran Claudius Ptolemeus, ahli ilmu bumi dari Yunani itu, hidup pada abad kedua Masehi. Risalahnya yang terkenal, Geographia, menjadi bahan kajian yang amat menarik bagi kaum terpelajar di Andalusia saat itu. Tidak cukup dengan membaca buku-buku, Al-Idrisi juga melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Kawasan pertama yang dijelajahinya adalah daerah pesisir Mediterania di Eropa, termasuk Portugal, Prancis, Italia, dan Sisilia. Menurut Jaudah, rihlah yang dilakukan orang Ceuta itu telah memberikan berbagai informasi faktual dan ilmiah mengenai wilayah-wilayah yang disambanginya. Langkah kakinya juga sampai di Maroko, berdekatan dengan daerah tempat lahir. Selanjutnya ia menuju ke Mesir, Syam, dan Konstantinopel. Di ibu kota Romawi Timur atau Bizantium tersebut, dirinya mencatat banyak hal mengenai riset yang dilakukan Ptolemeus. Beberapa sumber menyebutkan saintis Muslim itu berpergian hingga sejauh Hungaria dan Inggris. Pada 1050 Masehi, pemerintahan Murabbitun kian goyah di Andalusia. Dari Afrika Utara datanglah kekuatan baru yang bernama Muwahhidun. Setelah berhasil menguasai Maghribia, Muwahhidun itu berupaya merebut wilayah semenanjung Iberia. Maka terjadilah perang antar sesama dinasti Muslim. Dalam kondisi yang serba kacau itu, banyak ilmuwan Andalusia yang berpindah ke luar negeri. Mereka bermigrasi ke negeri-negeri lain yang relatif aman atau stabil secara politik. Al-Idrisi bersama dengan rekan-rekan sejawatnya, semisal ilmuwan serba bisa Abu al-Salt alias Al-Buzail, hijrah ke wilayah Sisilia. Waktu itu, pulau tersebut sudah dikuasai kaum bangsawan Normandia yang sebelumnya dikuasai dinasti Fatimiyah dari sana. Orang-orang Normandia setempat mengangkat Pangeran Roger sebagai pemimpin. Penguasa itu bernama mirip dengan ayahnya sehingga bergelar Roger II. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Kristen tersebut rupanya menerapkan prinsip meritokrasi, artinya hanya sosok-sosok kompeten yang dapat menduduki jabatan. Al-Idrisi merupakan salah seorang yang diincar sang raja untuk bisa bekerja sama demi kemajuan negerinya. Mengetahui kedatangan para pengungsi dari Andalusia, Roger II menjadi gembira. Pasalnya, di antara mereka terdapat kaum ilmuwan Muslim yang kepakarannya dalam ilmu-ilmu pengetahuan sudah menjadi pembicaraan umum. Al-Idrisi merupakan salah seorang yang diincar sang raja untuk bisa bekerja sama demi kemajuan negerinya. Sang kartografer sesungguhnya memilih Sisilia dengan alasan yang relatif praktis.
Pulau tersebut merupakan salah satu kota bandar niaga yang sibuk di kawasan Mediterania, Laut Tengah. Ada banyak pedagang dari berbagai bangsa yang singgah di sana. Mereka syarat akan pengalaman mengarungi samudra luas serta mengunjungi banyak kota dan negeri di dunia. Dengan mengumpulkan data dan informasi geografis dari mereka, Al-Idrisi dapat menjaring informasi yang berharga mengenai detail tentang kota-kota penting di seluruh dunia. Tentunya, keterangan yang paling diburunya adalah deskripsi tentang keadaan geografis daerah-daerah yang mereka telah sambangi. Dari jawaban para pelaut itu, dirinya dapat mengonstruksi rancangan peta dunia dengan lebih sempurna. Roger II benar-benar menaruh simpati pada ketekunan Al-Idrisi. Setelah mengundangnya ke istana, Raja Nasrani itu memintanya untuk membuat sebuah peta dunia. Al-Idrisi juga mempersilahkannya untuk memimpin tim saintis sesuai kehendak sendiri. Pada akhirnya, proyek pengerjaan peta global tersebut diketuai Al-Idrisi dan beranggotakan sejumlah ahli geografi Muslim. 5 tahun sejak menjadi pendatang di Sisilia, ia pun mulai bekerja untuk menyelesaikan peta dunia buatannya. Al-Idrisi melakukan studi selama belasan tahun untuk dapat menghasilkan karya yang sungguh-sungguh perinci dalam menggambarkan muka bumi. Kartografer itu terus melakukan pekerjaannya dengan dukungan fasilitas dari negara. Barulah setelah Roger II mangkat, situasi politik di sana semakin kacau. Peta dunia karya Al-Idrisi sudah selesai dikerjakan pada 1154 Masehi. Beruntung Roger II masih sempat menyaksikan kerja keras ilmuwan favoritnya itu. Ditulis dalam dua bahasa, yakni Arab dan Latin. Peta berjudul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtirak al-Afaq atau gejolak kerinduan untuk menembus batas cakrawala. Bahkan itu nyaris tidak berbeda dengan peta yang dibuat pada era modern kini. Jelas sekali bahwa Al-Idrisi memproyeksikan bumi sebagai sebuah bola, bukan bidang datar. Dalam perhitungannya, keliling bumi adalah 37.000 km. Tidak jauh meleset dari kalkulasi modern, yakni sekitar 40.000 km. Mengikuti tradisi kartografi dari zaman Yunani klasik, Al-Idrisi membagi peta dunia menjadi 7 zona iklim. Dibandingkan dengan peta-peta yang dibuat sebelumnya, karya sang saintis Muslim terbilang unggul karena sangat informatif. Ia tidak hanya menyajikan gambar muka bumi yang terdiri atas 7 benua dan 7 samudra. Di petanya itu, ia juga menunjukkan rute-rute perdagangan, nama-nama danau, sungai, kota-kota besar, lautan, daratan, dan gunung. Itu semua disertai dengan keterangan atau data tentang jarak dan tinggi suatu tempat. Gambaran umum wilayah, daftar kota-kota utama, laporan lengkap dari setiap kota, dan jarak antar kota itu semua tak ketinggalan disampaikannya. Umpamanya, keterangan perihal perjalanan dari Fes menuju Ceuta di Maghribia. Rihlah itu, tulis Al-Idrisi, membutuhkan waktu 7 hari perjalanan. Agak berbeda dengan peta modern, sisi atas peta Al-Idrisi adalah belahan selatan. Adapun belahan utara diletakkan di sisi bawah peta. Ini berkaitan dengan cara pandang atau perspektif yang digunakannya, yakni dari titik Andalusia. Sayangnya, Nuzhat al-Mushtaq atau Tabula Rogerania tidak seluruhnya selamat sampai ke masa modern. Sebagian besar karya Al-Idrisi yang tak ternilai itu turut rusak dalam peristiwa kerusuhan di Sisilia pada 1160 Masehi. Alhasil, pemahaman orang saat ini tentang warisan ilmu Al-Idrisi hanya didasarkan pada versi singkat yang dinukil dari buku kedua yang ditulisnya untuk putra Roger II, yakni William II. Oleh karena karya peta dunia yang dikerjakannya nyaris tidak berbeda dengan peta globe yang dibuat pada era modern saat ini, Al-Idrisi dikenang sejarah sebagai bapak peta dunia dan penemu globe. Wallahu a'lam bishshawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.